Muhammad sudah senang. Oh, masuk Pak. Coba Pak. Masuk Pak. Mano? Namun dia no? Hah? Iya. Iya. Iya Pak. Iya. Depan. Setelah ada orang tua dalam majelis tu, kalau kata Ustaz Muhammad tu, majelis tu Allah ridho. Beda. Kalau kata Ustaz Muhammad yang pernah ngajar aku, inti kalau dah Masuk. geser, kamu geser. Biar ada anak sana. Kamu mundur ya. Sekolah. Mendak ekon. Agak ekon. Veteran jadi apa, Bet? Hah? Dia perempuan jadi apa? Hah? Mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Duduk. Duduk sini. Sini. Mau lingkar balik? Iya. Di mana? Kalau aku kemarin sendiri tapi sekarang itu senjata. Kalau ada bakti remeh, kalau ada itu SS. Rasul lebih paham dengan abang-abang gitu kan. Lebih paham beliau. Dia paham dengan haji. Itu dan tempat kepada ayahanda Pak Ismail kami berserah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan adik-adik yang saya sayangi, dalam perkumpulan malam ini ya tujuannya kita nak berbuat baik. Karena hidup di dunia ini karena rahasia Allah. Siapa tahu nanti ya kita berkumpul ini kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin dalam suasana keadaan zaman sekarang ini kan penyakit apa ini COVID-19 atau penyakit corona. Nah, itu kan memang penyakit itu bukan dibuat, memang ada penyakit itu. Tapi ya mungkin tidak terlalu luas menyebar di kota Lubuk Linggau ini. Tapi kita selalu waspada dalam keadaan itu. Hanya Allah yang tahu. Sebabnya penyakit itu katanya belum ada tangkal untuk obatnya. Mungkin ada. Cuman itu rahasia Allah berarti. Sebaiknya bagi kita yang berkumpul malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita karena dalam satu hari, satu malam itu 24 jam
Karena kita umat muslim, agama Islam, harus mengerjakan 17 rakaat dalam sehari semalam itu, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Apabila kita telah melaksanakan sholat wajib itu, insya Allah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini tadi dari mana adik ini? Di Linggau ya. Dari Linggau. Dari Linggau ini pekerjaannya apa ada nih? Yang selama ini. Amin. Ya. Mungkin dibukakan hidayah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sebabnya segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Nah, bagi pengarahan untuk saya pada malam ini kepada saudara-saudara, mungkin ada yang lebih senior dari saya, mungkin dalam di bidang agama ini. Mungkin saya sudah tua karena umur 60 tahun. Tapi di bidang pengalaman untuk agama itu belum cukup luas. Saya banyak mengucapkan terima kasih, mungkin ada pintu hidayah untuk saya, terutama anak saya yang pernah jadi jemaah tabligh, sudah ke India, mungkin dia dapat hidayah. Kalau orang tuanya belum, baru berjalan, tidak salah baru 3 malam jemaah tabligh. Nak melanjut ke 40 itu belum ada waktunya. Nah, mungkin dalam keadaan di bidang agama ini mungkin belum luas. Tapi saya sudah sadar karena umur Nabi 63 tahun. Menurut umur saya sekarang 60. Mungkin masih 3 tahun lagi kalau nak menurut umur Nabi. Nah, tetapi bagi adik-adik dan saudara-saudara atau anak, ya kita tidak tahu umur itu. Hanya Allah, rahasia Allah itu. Ada yang setahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang dalam kandungan. Tidak bisa. Nah, ini saja pengarahan saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan saudara-saudara. Mohon maaf sekali lagi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta sama terima kasih kepada Ayahanda. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada saudara kita Ubaidillah sedikit apa yang kira-kira perlu kita lakukan dalam misi majelis kita ini, karena kan kita prioritaskan anak muda, Pak. Jadi kita prioritaskan anak muda, tidak usah khawatir. Tapi insya Allah di majelis kita terus didatangi orang tua, insya Allah. Jadi mudah-mudahan abang datang itu jadi sumber hidayah. Bukan berarti kami ini sudah baik, dah. Justru wong-wong cak adek-adek cak abang-abang itu mampu hadir di majelis. Kalau tidak hidayah Allah tidak mungkin. Ya kan, ya Pak ya? Yeah. Kalau bukan karena Allah menunjukin hati adik-adik untuk mijak majelis, tidak mungkin Allah datang. Tidak mungkin kita bisa datang. Itu karena Allah yang datang. Artinya sayangnya Allah. Nah. Karwatu minun nabillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annasu ma'adin kama adinil adzabi wa fiddah, fahiyaruhum fil jahiliyah yaruhum fil Islam." Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasul ya karim. Insyaallah masih belajar nih, Pak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini telah diberi nikmat yang paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nikmat apa? Dari nikmat yang paling kecil baik itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling kecil yaitu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat dunia, nikmat kesehatan nikmat sakit itu nikmat yang paling kecil. Sesungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Meskipun terkadang kita ini menginginkan daripada suatu nikmat itu, menginginkan daripada suatu nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. Karena mengapa? Tandanya Allah sayang kepada kita ini, Allah melihat daripada diri kita ini bahwa nikmat yang kita inginkan tadi ini belum yang terbaik untuk kita. Contoh,
Logikanya sederhana. Mungkin ada di antara kita ini seorang bapak. Seorang bapak ini bersama anaknya yang berumur 2 tahun. Bapak ini sedang makan bakso bersama itu anak. Nah, anak ini tadi menginginkan daripada bakso yang dimakan oleh bapaknya tadi. Padahal rasa bakso yang dimakan oleh bapaknya tadi ini pedas. Tapi bapaknya tadi yang bijaksana, yang maha baik, yang maha tahu bahwa bakso ini tidak baik untuk anak, tidak baik untuk kesehatan itu anak, maka bakso ini tidak akan diberikan kepada itu anak. Karena mengapa? Karena bakso ini tidak baik bagi kesehatan itu anak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan, ya Allah, rumah besar karena ada hikmahnya bahwa nikmat itu yang paling baik yang Allah kasih kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan itu tuh disaring daripada ari-ari itu tadi, dari tanah pusat itu tadi. Maka dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Ya kan? Setelah 9 bulan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Maka di alam dunia lah mereka baru berpikir, hadirin. Baru berpikir bahwa inilah maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini daripada organ-organ tubuh. Tangan buat memegang, telinga buat mendengar, mata buat melihat, mulut buat kita berbicara, kaki buat kita berjalan. Masya Allah. Ketika di dunia Allah beri kita ini lagi nikmat-nikmat yang paling besar. Apa itu? Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Allah perintahkan kita ini salat, Allah perintahkan kita ini zikir, Allah perintahkan kita ini baca Quran, Allah perintahkan kita ini untuk dakwah. Masya Allah. Tapi hadirin mulia, orang-orang saat ini berpikir bahwa hidup ini hanya untuk harta, jabatan, pangkat. Masya Allah. Inilah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan daripada manusia, menciptakan daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini berpikir, ya Allah, yang kami butuhkan hanyalah uang, yang kami butuhkan hanyalah harta, yang kami butuhkan hanyalah jabatan, hanyalah pangkat. Masya Allah. Tetapi sesungguhnya apa? Perkara-perkara iman lah yang paling penting daripada kehidupan kita. Karena perkara iman inilah yang lebih penting daripada makanan dan minuman di saat kita lagi kelaparan dan kehausan. Iman ini lebih penting daripada harta, pangkatan, jabatan. Iman ini lebih penting daripada anak, istri atau keluarga kita. Bahkan iman ini lebih penting daripada nyawa kita sendiri, hadirin. Karena mengapa? Apabila anak cucu Adam ini meninggalkan dunia, tidak membawa harta, Allah tidak akan marah. Tidak membawa istri, belum punya anak, Allah tidak akan marah. Tapi apabila anak cucu Adam ini meninggalkan dunia, tidak membawa iman yang sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi masalah besar. Maka perkara-perkara iman inilah yang perlu kita ulang-ulang, perlu kita perbarui. Karena mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, berbicara kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Wa kaifatu jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka iman kita tadi, Masya Allah, maka kita perlu temu orang, kita ceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena kita bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan saudara-saudara kita bertemu dengan saudara-saudara kita, baik dia orang mukmin ke orang ini, kita ceritakan tentang kebesaran Allah. Karena mengapa? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waman ahsanu qawlan wa mimman da'a ilallah." Maka sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang mengajak taat kepada Allah. Perkataan yang kita libatkan dalam kehidupan kita libatkan dalam keseharian kita, Allah kita libatkan. Maka itu gitu, Allah telah utus Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Tapi Masya Allah, kita ini memilih daripada orang-orang kafir sebagai suri tauladan bagi kita, ya kan? Memilih daripada kehidupan orang kafir. Masya Allah, gaya berbicara, gaya lisan, gaya berpakaian, gaya berpenampilan, gaya tata cara hidup kita mengikuti orang-orang kafir, ya kan? Masya Allah, yang berbicara ini pun yang tadinya itu
Masya Allah, mengikuti daripada budaya-budaya orang kafir, budaya-budaya barat, budaya jatilinnas. Dilahirkan di tengah masyarakat untuk memberi manfaat kepada manusia, untuk memberikan kepada manfaat kepada seluruh manusia. Apa manfaat itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak daripada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Maka maknanya apa? Pintar dakwah. Maka kita ajak daripada saudara-saudara kita, ajak daripada orang-orang yang tadinya lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ajak. Maka dakwah ini bukannya kerja para ulama saja, bahkan kerja ini adalah kerjanya umatnya Rasulullah SAW. Baik dia pekerjaannya polisi kah, tentara kah, pejabat, anak jalanan, rocker, dia wajib dakwah. Yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka mereka wajib berdakwah. Ya, wajibnya namanya berdakwah. Dari kuntum khairum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekurang lebihnya saya mohon maaf karena kelalaian saya, karena perlu banyak belajar lagi. Mungkin ada perkataan-perkataan saya yang kurang mengenakan atau yang menyinggung daripada hati tuan-tuan, itu harap dimalu, wajar-wajar saja karena saya baru belajar. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, kullu bani adam hatta wa hatta inatawabun. Sesungguhnya semua anak cucu Adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kita lanjutkan. Ya, terima kasih pada saudara kita Ubaidillah yang telah banyak kasih nasihat beliau. Insyaallah sepakatnya kita buat ini apa 2 minggu sekali, apa sebulan sekali Nas. Gitu. Coba minta Pak. Sebulan sekali boleh, 2 minggu sekali boleh. Boleh. Sekali, Rio, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Ya aja, sebentar. Sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, jangan dulu agak berat. Berat. 2 minggu. Hah? Berapa? Sebulan sekali. Sekali jadi. Kalau sudah lancar iya. Kalau sudah agak lancar, kalau jalan, baru kita buat 2 minggu sekali ya, gitu. Kita tengok keadaan, keadaan dan kondisi. Jadi kalau sudah berjalan kita baca kondisinya, dan bisa lihat keadaan, jadi bisa jalan 2 minggu sekali. Ya, jadi sebulan sekali be. Ya, ada jenuh ego. Ini kalau 2 minggu sekali ya, mulai ya. Terus minggu sekali. Sudah berarti sepakat kita untuk majelis ini insyaallah sebulan sekali. Nah, untuk materi di bulan yang akan datang siap-siap berapa kira-kira buka Rio Jeroni mana sih Iko betul kalau sempat kemarin sekalian kita belajar kalau ini materi gantian ya di bulan depan kita minta Rio, Jeroni, mau Sanas. Tak apa, kita ngobrol. Intinya kita ngobrol. Santai. Nah, santai. Nak ngomong apa silakan, tafadhol. Kita tak perlu nak pakai bisa keinginan ada ya. Tak perlu gitu. Khusus umum gitu. Nah, intinya dakwah kita, majelis kita ini sekedar ngajak. Ibaratnya nyambung silaturahim yang pertama, yang kedua ngambil berkahnya. Ngambil berkah, entah berkah dari Anas, berkah dari Roni, berkah dari Uday, berkah dari Aris, berkah dari Bang Rio.
berkah dari Ubaidillah, khususnya berkah orang tua kita, berkah dari Pak Febri, berkah dari Pak Ismail, berkah dari kakak Asep, berkah juga dari Om Pembang. Jadi itu tujuan kita. Jadi insya Allah nanti di bulan depan, insya Allah majelis ini kita juga undang lebih kuat lagi. Karena ini pembukaan, Pak. Jadi kita buat sekedarnya ini, bukan kalau undang anak-anak nanya gitu sudah buka majelis. Tidak. Tapi sekedar ini beda. Kayak WA beda. Saudara Febri tadi aku telepon nanti. Hah? Oh, masa. Jadi suruh Danis kan. Jadi memang tak perlu kita buat yang pertemuan awal ini, tidak kita buat langsung brom, tidak kita promo ini kan. Tidak nutup kemungkinan juga lagi mungkin di media kita promo juga. Siapa yang nak ngajar silakan. Jadi maksudnya ya betul. Jadi maksudnya setiap anggota itu ada yang isi ceramah. Iya. Kalau dapat udah, dapat udah catnya untuk awal gitu kan. TV ngasih ceramah, kami anggota kan tanya jawab gitu. Nyimak gitu. Boleh juga. Tanya jawab boleh juga. Jadi perlu TV ngasih ceramah gitu kan. Yang TV ya. Nanti kan yang anggota ini kan pasti penasaran kan. Dia dulu misalnya ada yang nak ditanya kan. Terus mantap loh sudah ke awalnya. Nah, nanti dalam berjalan. Nah, ya boleh juga. Jadi kaget meni. Tetap yang ceramah di Gowo. Ini bukan ceramah inti sudah. Baratnya ngobrol baik, Rio punya pengalaman apa? Curhat lah. Rio punya pengalaman apa, Roni punya pengalaman apa, Nas punya pengalaman apa. Kayak finalnya, ya sudah, aku buka materi dikit. Buka materi dikit. Pak, materinya kita ngobrol juga. محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع عليم دعواتنا والحاجات اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك سلامه في الدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزينه في الارض وبركه في الرزق ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم اعن علينا في شكره الموت والنجاه من النار والاقوال الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب حبني من الصالحين رب حبني من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد يا الله بحائك وبها يا الله بالحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Coba minum Pak. Minum. Ambil. Bawa sini. Bawa depan. Bawa anak, bawa anak. Ya udah. Ini sini. Ayo. Situ. Udah bang. Ya, pondok kan. Udah di pondok. Udah, di dapur. Barang dalam Ini aja.
Asep Hidayat, ayahanda Pak Ismail, ayahanda Pak Febri Handi, Ustadz muda Ustadz Ubaidillah, calon Ustadz muda Rio, abang-abang adik-adik, ini saudara kita Mas Aris dari Kalimantan, Makassar, Sulawesi Tengah, Selatan. Udah Eko dari Padang, Jaironi dari Pulau Jawa, Anas dari mana? Indonesia. Kalimantan. Ini enggak ya? Ini Apri dari Pembang, memang Pembang. Ini Petra. Ambil lagi makanannya. Ini abang. Siapa bang namanya? Hah? Enggak. Masih bagian ke nomor pertama. Bukan si Ini Jaironi, ini Anas, Mas Anas, ini Pak Febri, ini Daiko, ini Bang Rio, ini Mas Aris, ini Ustadz Ubaidillah, ini Pak Ismail, ini saudara kita, ipar saya Asep Hidayat.